Sebelumnya, Desta melihat raut wajah Andre sedikit berubah dari sebelumnya. Dia terlihat lebih ceria tanpa sesekali memasang ekspresi khawatir seperti sebelumnya. Mulai malam itu, Desta memikirkan banyak hal untuk kedepannya, seperti tempat bekerja yang baru dan sebisa mungkin menghindari hal seperti yang terjadi malam ini. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, mereka pun tiba di apartemen, dan segera berjalan masuk. Bangunannya terdiri dari 32 lantai dan desainnya begitu elegan, dan terlihat seperti apartemen untuk orang-orang kelas atas. Andre melihat-lihat sekelilingnya, dan mulai bertanya kepada Desta tentang identitasnya, namun Desta tetap dengan jawaban yang sama. Bro, kalau kau memang ingin menjaga rahasiamu, aku tak akan bertanya lagi, tapi aku tidak punya uang untuk membayar biaya sewa apartemen ini saat masa sewanya habis. Apalagi biayanya pasti tidak murah, ucap Andre berharap mereka akan berbalik dan tidak membuang-buang uang untuk tinggal di tempat seperti itu. Kau tenang saja, aku yang akan membayar semua tagihan untukmu, setidaknya sampai ayahmu sembuh, ujar Desta untuk menenangkan Andre yang terlihat gelisah. Sebenarnya Desta sudah membeli apartemen itu sejak 1 bulan yang lalu. Dia berencana untuk menyiapkan tempat tinggal untuk keluarganya jika ingin mengadakan pertemuan keluarga di Jakarta. Saat tiba di lobi, Andre melihat seorang wanita dengan paras yang manis dengan tahi lalat di dagunya, dan tubuh yang proporsional sedang berjalan masuk ke dalam lift bersama seorang pria. Dia adalah Linda, seorang senior marketing di perusahaan Gloria, dan seorang pria yang bersamanya adalah Joko. Dia adalah pemilik perusahaan konstruksi yang sedang menjalin kerjasama dengan perusahaan Gloria, dan mereka berdua adalah sepasang kekasih. Andre harus mengurungkan niatnya untuk mengejar Linda. Selain karena status sosial, Andre merasa tidak pantas untuk bersamanya. Melihat tatapan yang kecewa, Desta mendatangi Andre. Bro, sudahlah. Lagi pula dia sudah punya pacar, ucap Desta sambil tertawa dan menepuk pundaknya dan berjalan menuju resepsionis. Yah, aku juga tidak selevel dengannya. Aku takut hanya akan menjadi bahan tertawaan saja nantinya. Andre mengangguk dan lanjut berjalan mengikuti Desta. Mereka pun berjalan ke arah resepsionis. Tolong bawakan barang-barang kami ke kamar nomor 401 dan 408. Desta mengeluarkan kunci kamar apartemen, dan petugas resepsionis langsung memverifikasikan data penghuni lalu memanggil seorang petugas untuk membantu membawakan barang-barang mereka. Andre dan Desta serta petugas apartemen naik menggunakan lift dan menuju lantai 8. Di sebelah sini tuan, petugas itu menunjuk ke arah lorong yang terdapat kamar bernomor 401 dan 408 saat mereka keluar dari lift. Baik, terima kasih. Desta memberikan tip kepada petugas itu dan mengambil barang bawaannya. Ini kunci kamarmu, ruangannya ada di ujung lorong ini. Desta memberikan sebuah kunci kamar yang bertulisan 408 kepada Andre, dan Andre menerima kuncinya lalu berjalan ke ujung lorong. Setelah sampai di depan pintu kamar 408, dia mengeluarkan kunci yang diberikan Desta tadi. Oi Desta, pintu ini kenapa tidak ada lubang kuncinya? Andre berteriak dari ujung lorong karena jaraknya lumayan jauh untuk bertanya kepada Desta.
Kuncinya ditempelkan ke panel yang ada lampu kedap-kedip warna merah. Desta lupa memberitahu cara menggunakan kunci kamarnya dan menepuk dahinya sendiri. Oh oke. Lalu Andre menempelkan kunci kamarnya ke panel dengan lampu berwarna merah. Identitas terverifikasi, suara dari panel tersebut. Kemudian pintu kamar terbuka dengan sendirinya mengagetkan Andre. Tidak sampai di situ, saat dia masuk ke dalam ruangan kamarnya, matanya melotot seperti akan keluar dari sarangnya. Kamar yang disewa Desta sangat luas dan benar-benar mewah. Di dalamnya terdapat jacuzzi, kamar mandi, kulkas 4 pintu, dan televisi 110 inci, dan kasur berukuran Super King. Dia sampai tidak percaya bahwa Desta yang menyewakan untuknya, karena dia bekerja sebagai kurir pengantar barang di perusahaan Gloria. Namun dia tahu Desta pasti bukan orang sembarangan, dan dia bersyukur sudah mengenal orang sepertinya. Sementara itu, di kamar Desta. Paman, maaf aku menghubungimu selarut ini, tapi, apakah pembangunan gedung perusahaan bisa diselesaikan dalam waktu singkat? Desta kembali menghubungi Sebastian dan menginginkan proyek pembangunan gedung selesai lebih awal, karena dia ingin berjaga-jaga jika nantinya dia dan Andre dipecat dari perusahaan Gloria. Dia bisa merekomendasikan Andre untuk bekerja di Hair Group. Untuk masalah itu, sepertinya bisa kuusahakan. Namun paling cepat kemungkinan akan memakan waktu 6 bulan, jawab Sebastian dengan nada yang agak bimbang. Tidak masalah, itu juga sudah menjadi berita bagus. Baiklah kalau begitu, terima kasih, Paman. Desta langsung menutup panggilannya, dan kemudian ada pesan singkat dari Andre masuk. Bro, jika bukan karena kau, keluargaku pasti masih terlilit hutang dengan orang itu. Aku tidak tahu apa tujuanmu bekerja sebagai kurir pengantar barang karena aku tahu kau pasti bukan orang biasa. Tapi aku tidak mau mencampuri privasimu, aku hanya ingin berterima kasih padamu. Andre sangat berterima kasih pada Desta karena kejadian sebelumnya. Tidak usah kau pikirkan, karena kau adalah temanku, Desta membalas pesan singkatnya. Oh, dan karena sekarang sudah jam 1 malam, kemungkinan rumah sakit juga sudah tidak memperbolehkan pengunjung datang. Jadi kita akan pergi besok pagi. Andre memberitahu Desta agar mereka tidak datang ke rumah sakit dengan sia-sia. Ya, kurasa kau benar, Desta membalas lagi dan langsung bergegas mandi lalu tidur. Keesokan harinya, telepon genggam Desta berbunyi dan dia pun terbangun dari tidurnya. Dia melihat ada panggilan tidak terjawab dari Andre sebanyak 5 kali dari jam 7 pagi tadi. Lalu dia melihat pesan singkat dari Andre yang mengatakan bahwa dia akan pergi lebih dulu ke rumah sakit ayahnya untuk menjenguk. Andre ingin Desta segera menyusulnya. Lalu tak lama kemudian, masuk panggilan dari Gunawan. Ah, benar juga.
Aku lupa memberitahu Pak Gunawan kalau hari ini aku tidak masuk, gumam Desta sambil menepuk dahinya lalu mengangkat panggilannya. Desta, kemana saja kau? Kau pikir sudah jam berapa ini? Gunawan langsung membentak Desta saat panggilannya diangkat. Desta terkejut, memangnya sudah jam berapa sekarang? Dia langsung melihat jam di dinding dan ternyata sudah jam 10:20. Lagi-lagi dia kesiangan di saat dia harus melakukan hal penting. Maaf Pak Gunawan, untuk hari ini sepertinya aku akan mengambil liburku, karena ingin menjenguk keluargaku ke rumah sakit, jawab Desta dengan nada bersungguh-sungguh dan segera bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit. Kenapa baru mengabarkan sekarang? Belum selesai Gunawan berbicara, Desta langsung menutup panggilan teleponnya karena dia sedang terburu-buru. Desta berpikir jika nanti harus dimarahi olehnya pun tidak masalah karena sekarang ada urusan yang lebih penting. Karena sudah terlalu siang, Desta hanya mencuci wajah dan menggosok gigi, lalu dia pun berangkat ke rumah sakit Trisula dengan taksi. Saat dalam perjalanan, Desta menelepon Sebastian, "Paman, apakah saat ini kau sudah membuka lowongan pekerjaan di perusahaan Clear Group?" "Untuk hal itu, saat ini aku masih belum melakukannya. Tapi aku bisa pastikan 1 minggu lagi pasti aku umumkan pembukaan lowongan pekerjaan untuk setiap divisi," jawab Sebastian untuk meyakinkan Desta. "Oke. Kalau begitu, aku berencana akan meminta tolong Paman untuk mempekerjakan temanku Andre saat pembangunan gedung perusahaan telah selesai sepenuhnya." Desta langsung mengatakan keinginannya untuk membantu Andre agar mendapatkan hidup layak yang aman bersama ayahnya kelak sejak kejadian di kos. "Aku mengerti, permintaan Tuan Muda adalah perintah. Aku akan memastikan temannya Tuan Muda bekerja di perusahaan Clear Group," jawab Sebastian langsung menyetujui permintaan Desta.